Muradi melihat ini sebagai tanda bahwa Gerindra ingin mengorkestrasi dinamika politik ke depan. Jadi saya bilang pertanggal 20 Oktober nanti semua yang kemudian menjadi bagian dari Pak Jokowi akan bergeser. Itu alamiah politik saja katanya. Ya, sahabat sekalian, saya juga setuju dengan pengamatan Muradi ini ya. Kita lihat nanti orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan Jokowi seperti Zulhas, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, siapa lagi, you name it, mungkin baru-baru AHY itu akan lari semua dan tidak akan lagi menganggap Jokowi. Ya, kalaupun memperhatikan paling basa-basi saja. Ya, harimau mati meninggalkan belang. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Pejabat lengser atau step down meninggalkan nama baik juga harusnya. Tetapi mereka yang tidak meninggalkan nama baik tidak akan pernah digubris lagi. Hal yang paling baik adalah Habibie ya. Ketika step down betul-betul istirahat sebagai begawan sehingga suaranya paling tidak masih dihormati orang. Tapi SBY masih cawe-cawe di partai politiknya. Megawati masih jadi ketua umum partai politik. Jokowi sudah terlihat cawe-cawe dengan putra-putra dan menantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ada berita yang menarik ya. Mengenai pengamat yakin Jokowi akan ditinggal parpol pendukung setelah Prabowo dilantik. Itu juga keyakinan saya ya. Orang bisa bertahan dalam penghormatan itu, baik penghormatan genuine maupun penghormatan semu, dengan 3 faktor ini. Pertama, nama baik yang membuat orang segan dan senantiasa hormat. Habibie barangkali ya salah satunya. Yang kedua adalah harta yang berlimpah dan banyak. Akan membuat orang tetap hormat juga walaupun tidak genuine. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau dia terus cawe-cawe. Hanya masalahnya kalau dia cawe-cawe tanpa kekuasaan, ya orang tidak akan dengar lagi akhirnya. Bayangan saya, Sobat era sekalian, Jokowi tetap akan cawe-cawe setelah tidak lagi menjadi presiden. Memang dia akan tinggal di rumahnya yang 12 meter persegi itu, ya, yang dibangun di daerah Colomadu kalau tidak salah, tetapi dia pasti tetap akan kontrol Jakarta, Jawa Tengah dari kediamannya atau dari tempat dimanapun dia berada. Tapi apakah akan efektif atau tidak? Menurut saya inilah yang akan membuat Jokowi nanti akan putus asa. Maka yang perlu dilakukan adalah ya menjaga terus pundi-pundinya. Selama pundi-pundinya masih besar, masih menguasai resources, entah resources di mana, maka orang tetap akan mempertimbangkannya. Kalau tidak, orang tidak akan lagi mempertimbangkan dan bahkan cenderung mengabaikannya. Kita lihat ya, yang jelas ngeri-ngeri sedap ya. Pemimpin yang menginvestasikan nama baik tidak akan pernah ragu ketika dia step down. Tapi pemimpin yang menumpuk resources, baik resources kekuasaan, politik dinasti atau dinasti politik, maupun juga harta, ya, pundi-pundi rupiah, maka dia pasti akan gelisah. Ya, ini hukum alam yang harus kita pahami. Ya, coba kita baca ya. Pengamat yakin Jokowi akan ditinggal parpol pendukung setelah Prabowo dilantik. Dilansir oleh Tempo.co ya. Coba kita bacakan.
Tempo.co Jakarta, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Muradi. Kalau tidak salah Muradi ini pendukung Jokowi awalnya, entah sekarang ya. Mengatakan pengaruh politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan redup setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Sekarang 5 Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, tinggal 3 bulan, 3,5 bulan lagi ya. Agustus, September, Oktober, ya 3,5 bulan lagi. Saya kira Jokowi harus terus-menerus khawatir dia ya. Menurut Muradi, latar belakang Prabowo sebagai militer membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang cenderung formal. Prabowo pun akan enggan terus-menerus manut kepada Jokowi. Pak Prabowo itu kan orangnya formal banget, tertib dan formal. Dia tidak akan terus-terusan mendengarkan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi presiden, ujarnya. Prabowo sempat mewacanakan akan membentuk Presidential Club setelah dirinya resmi melenggang ke istana. Ya, ini juga pernah disuarakan oleh pendukung berat Prabowo ya, yang bernama siapa? Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu Dhanil Anzar Simanjuntak ya. Klub informal ini akan jadi ajang mantan presiden berbagi pandangan untuk pemerintahan baru. Meski relasi Prabowo dan Jokowi akan terawat lewat forum pensiunan kepala negara itu, kata Muradi, ini tidak berarti Prabowo akan mengikuti arahan Jokowi. Jadi Presidential Club itu apa bisa mempertemukan SBY dan Megawati. Dan jangan lupa di Presidential Club itu ya orang seperti Megawati akan tetap menganggap dirinya sebagai presiden atau sebagai ketua ya, dan memang paling senior kan. Kelahiran 47, SBY 49, kemudian Jokowi bahkan cuma kelahiran 61 dan Prabowo kelahiran 51 atau 52 ya, 51. Oke. Prabowo dan Jokowi punya pengalaman pahit. Muradi menuturkan masa-masa menjelang pemilihan presiden 2014, Prabowo sempat bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini. Prabowo meminta Luhut agar tak mendukung Jokowi. Ia ragu dengan kapabilitas mantan wali kota Solo itu memimpin negeri seraya mendampratnya dengan sebutan sopir andong. Cerita ini juga pernah disampaikan politikus PDIP Pandana Baban. Tapi jangan lupa, justru bisik-bisik tetangga mengatakan Luhutlah yang menggendong Jokowi sehingga bisa menjadi orang nomor 1. Luhutlah yang menyewa lembaga survei untuk menaikkan elektabilitas Jokowi ya. Lihat saja perlakuan Pak Prabowo waktu 2014 ke Pak Jokowi. Dikatain sopir andong, tukang angkot, diomongi begitu, kata Muradi. Ada juga yang menyebut tukang bakso dan lain sebagainya, tapi saya tidak mau sebutkan siapa namanya. Itu pernah disampaikan juga ya. Menurut Muradi, sikap Prabowo yang mengomentari Jokowi dengan sebutan-sebutan yang merendahkan ini menunjukkan bahwa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu akan tetap mempertahankan akan tetap mempertahankan akan tetap mempertahankan jarak formal. Sikap Prabowo yang militaristik ini juga akan membuat dirinya sulit diintervensi oleh Jokowi. Kekhawatiran banyak orang bahwa beliau akan tetap melakukan upaya intervensi bukan perkara gampang, tapi mungkin akan dilakukan juga, kata Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran ini. Pertanyaan penting menurut Muradi adalah apakah aparatur negara akan tetap loyal kepada Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Muradi memprediksi aparat keamanan termasuk polisi, TNI, dan intelijen pasti hanya akan loyal kepada pemerintahan baru Prabowo. Selain itu, Muradi mencatat Partai Gerindra mulai intens menggalang koalisi dengan partai politik lain untuk Pilkada 2024 dan mulai menonjolkan jagonya dari kader partai untuk maju. Di Jawa Tengah misalnya, Gerindra mengusung Ketua Dewan Pengurus Daerah partai tersebut, Sudaryono, untuk maju pada pemilihan gubernur. Bukannya
Kapolda ya, Ahmad Lutfi. Muradi melihat ini sebagai tanda bahwa Gerindra ingin mengorkestrasi dinamika politik ke depan. Jadi saya bilang per tanggal 20 Oktober nanti semua yang kemudian menjadi bagian dari Pak Jokowi akan bergeser. Itu alamiah politik saja katanya. Ya saudara sekalian, saya juga setuju dengan pengamatan Muradi ini ya. Kita lihat nanti orang-orang yang selama ini mengagung-agungkan Jokowi seperti Zulhas, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, siapa lagi, you name it, mungkin baru-baru AHY itu akan lari semua dan tidak akan lagi menganggap Jokowi. Ya kalaupun memperhatikan paling basa-basi saja. Ya, harimau mati meninggalkan belang. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Pejabat lengser atau step down meninggalkan nama baik juga harusnya. Tetapi mereka yang tidak meninggalkan nama baik tidak akan pernah digubris lagi. Hal yang paling baik adalah Habibie ya. Ketika step down betul-betul istirahat sebagai begawan sehingga suaranya paling tidak masih dihormati orang. Tapi SBY masih cawe-cawe di partai politiknya. Megawati masih jadi ketua umum partai politik. Jokowi sudah terlihat cawe-cawe dengan putra-putra dan menantunya. Jadi orang tidak akan hormat ya. Sekarang kalau Anda masih hormat ya karena dia menjadi presiden ya. Misalnya nanti ya pengamat politik Kodari yang barangkali sekarang berada di belakang Jokowi, apakah masih ya akan menjadi begitu atau langsung melipir kepada Prabowo juga ya. Hasan Nasbi apakah tetap di belakang Jokowi atau akan melipir juga ke Prabowo ya kan, dan mereka paham betul siapa yang sesungguhnya yang paling berkuasa. Karena itu per 20 Oktober ke depan saya pribadi tidak akan tertarik lagi mengkritik Jokowi. Yang harus kita awasi, kita kritik adalah presiden yang sedang menjabat dalam hal ini Prabowo. Bagaimana kalau kemudian dia banyak terpengaruh oleh katakanlah intervensi Jokowi. Pertama, Jokowi tidak lebih senior daripada Prabowo Subianto. Sekarang saja dia iya. Tetapi de facto Prabowo Subianto itu 10 tahun lebih senior dibandingkan Jokowi. Itu satu. Yang kedua adalah Prabowo itu banyak hartanya sehingga dia tidak akan rely on dengan Jokowi. Yang ketiga, dia merasa bahwa dia adalah seorang jenderal. Ya, walaupun jenderal kehormatan sehingga bagaimanapun dia pasti akan jauh lebih merasa punya pride dibandingkan Jokowi. Jadi sudahlah, mereka yang sekarang mengagung-agungkan Jokowi pada saatnya nanti akan jangan-jangan ramai-ramai mencelanya juga atau ramai-ramai meninggalkan juga. Kita lihat, karena tidak ada persekongkolan dalam hal yang buruk kecuali ya perikatan dalam hal yang baik. Nah, perikatan dalam hal yang baik itu tidak ditandai dengan ambisi uang dan kekuasaan. Tapi kalau perikatan yang buruk ditandai dengan uang dan kekuasaan. Begitu tidak ada lagi uang dan kekuasaan yang ditawarkan, ya semua pada akan lari ya. Itu hukum alam ya, natural law. Sobat semuanya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Mantap kalau nggak mengikutin Joko Widodo Prabowo. Ya iyalah, emang kerbau yang dicucuk hidungnya. Pak Prabowo ingat Sabta Marga, jangan gampang dipengaruhi oligarki dan China. Nah kalau oligarki dan China kita harus lihat apakah Prabowo bisa independen ya dari China dan oligarki. Itu test case itu. Mudah-mudahan bisa ya. Apalagi bebas dari korupsi, mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan. Wajarlah kalau Prabowo mau putar 2 kali dikadali Jokowi. Salam cadas Bang Refli. Gak mungkin bisa ditinggal dong, Gibran ada di sampingnya kok. Emang Gibran akan punya pengaruh di samping Prabowo Subianto? Nonsense ya. Bayangkan. Wakil presiden senior saja seperti Ma'ruf Amin saja ditinggal ya oleh presidennya, apalagi anak kecil ya. Oke. Saya sangat setuju kalau Pak Prabowo tidak mengikuti jejak Jokowi, bila perlu Gibran diasingkan gitu loh Pak Prabowo banget ya.
Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan semua aturan dan kebijakan Jokowi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dibatalkan oleh PS. Bagaimana caranya? Ya bisa sih kalau dia mau bikin perpu misalnya. Ngerinya sebaliknya dia akan sakit. Ya nanti kita lihat ya. Kalau saya berharap ke depan itu negara ini akan diberikan sebuah blessing ya, sebuah rahmat ya. Blessing in disguise. Nanti kita lihat ya. Apapun saya meyakini itu bahwa akan ada sebuah kejadian luar biasa ke depan ya, yang menyangkut relasi kekuasaan antara Prabowo Jokowi, Prabowo dengan Gibran atau siapapun di elit kekuasaan itu ya. Kemudian tapi kan ada putranya di pusat kekuasaan, orang nomor 2 loh. Iya, sudah saya jawab ya. Ingat, wahai rakyat Indonesia di seluruh Nusantara, jangan kau pilih anak menantu Jokowi di pilkada nanti di bulan November. Bentar lagi stroke, dia hanya bisa ngowoh. Apa maksudnya? Ya iyalah, harus ngurus bangsa dan negara, jangan ngurus juragan terus. Harusnya dikasih rumah di IKN, bukan di Karanganyar, enak amat. Syukurin kena karma atas perbuatannya. Semoga setelah lengser hukum akan menjeratnya. Amin. Kemudian sudah seharusnya lah untuk tidak manut sama Jokowi. Kan sudah jelas Jokowi dengan segala keserakahannya sehingga negara ini berantakan di sisi ekonomi, hutang numpuk, hukum kian berantakan dan lain-lain salam 08. Baginda yang mulia, Jokowi akan tetap pegang remote lewat anak-anaknya walau sudah tak seefektif waktu jadi presiden. Is it? Yakin itu ya? Yakin dengan kekuasaan Kaisang dengan partai kecil bernama PSI? Yakin dengan kekuasaan Gibran ya, yang masih 36-37 tahun dengan jabatan sebagai wakil presiden ya? Jangan salah, jabatan wakil presiden itu belum tentu sedahsyat Menko Polhukam atau Menko Marinvest misalnya. Anda lihat mana yang lebih berpengaruh antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin misalnya. Mosok rela diplokoto selama kurang lebih 5 tahun. Ya balaslah meski sedikit-sedikit saja. Yang penting tidak lebih membalasnya. Haha, ukur dari diri sendiri kita ajalah, kita kan manusia ya. Udah mau lengser masih belagu Owi, kita udah muak sama lu sekeluarga. Bentar lagi Oktober, harap cemas karena kekuasaan ada akhirnya. Satu kata harus jujur. KPK berani nggak nanggapi laporan Ubaidillah Badrun jika Prabowo mimpin? Kalau itu saya nggak yakin ya. Kalau perkaranya perkara korupsi ya dilaporkan kepada KPK, karena jangan sampai menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri. Makanya from the beginning saya mengatakan saya nggak yakin Prabowo mampu memberantas korupsi. Ya paling tadi tebang pilih, diincar orang-orang yang tidak berada dalam skema pemerintahannya, selesai. Sementara koruptor kelas kakapnya mepet terus biar tidak diincar ya. Bila perlu jilat kakinya. Prabowo seorang patriot sejati. Beliau akan memilih orang-orang yang punya integritas, tidak mau lagi menjadi bayang-bayang Jokowi yang apalagi orang-orang oportunis yang culas. Nah, nggak yakin kalau saya ini. Caranya gampang, nanti lihat saja berapa ex-menteri Jokowi yang akan dipakai. Maka saya membayangkan yang dipakai itu adalah mereka yang cawe-cawe dalam pemenangannya. Kalau itu yang dipakai sudah jelas, kita nggak mungkin berharap, ya kan? Menteri X yang pernah disebut atau dititipkan oleh Jokowi misalnya. Kalau itu mana bisa kita berharap ya? Pasti nama politik begitu, apalagi ya. Refli Harun bahas berita Tempo tentang korupsi, kolusi dan nepotisme jabatan Profesor Sisufmi Dasko. Di masih lektor dan pakai 5 jurnal jokian. Bukan hanya sendiri, saudaranya yang jaksa juga demikian. Gimana ya? Kalau begitu Anda percaya dengan profesor-profesor yang diberikan kepada para pejabat itu?
Sudahlah, kita udah tahu. Pertanyaannya adalah kalau kekuasaan itu di tangan mereka, ya sudah suka-suka lah ya. Kita lihat kan dulu kan, tiba-tiba Profesor A, Profesor B, Profesor C dan lain sebagainya. Banyak sekali orang profesor yang ketika dia punya kekuasaan dan uang. Dan kita tidak tahu apakah betul. Karena profesor itu adalah penghargaan akademik. Mereka yang punya profesor itu bukan bikin jurnal dulu untuk ngejar profesor harusnya. Tapi orang yang sudah memang punya karya akademik yang luar biasa. Ini enggak. Mau jadi profesor tiba-tiba dia penuhi persyaratannya padahal kapasitas keilmuannya tidak sampai ke sana. Kenapa saya kapasitas keilmuan saya bilang? Karena beda praktisi sama teoritisi. Ya kan? Untuk jadi seorang profesor ya paling tidak Anda sudah punyalah menulis buku kayak ya, punya teori kayak atau apa kayak kan begitu. Bukan kemudian saya ingin jadi profesor, saya mau cukup hukum saya mau bikin jurnal ya, walaupun jurnalnya dibikinkan orang, kan gampang ngetesnya, bisa nggak bahasa Inggris misalnya kan mudah ya kan, gitu. Oke. Ada yang bilang begini, Jokowi presiden terbaik Indonesia, siapapun yang mengkhianatinya akan binasa. Begitu ya, yakin ya? Kalau saya, siapapun yang berbuat buruk, cepat atau lambat akan binasa. Itu saja. Cepat atau lambat akan binasa ya. Jadi kita harus bedakan orang yang berjalan di jalan baik dan jalan lurus, ketika dia mendapatkan musibah, maka itu adalah cobaan. Ya. Tapi orang yang berjalan di jalan bengkok dan hitam, bahkan zalim, ketika dia mendapatkan musibah, itu bukan cobaan, tetapi azab. Itu yang membedakan ya. Hal sama ya. Ketika tadi musibah sebagai cobaan kita bersabar, maka itu akan berwujud pahala. Tetapi kalau tadi musibah ya, kemudian berwujud kemarahan atau berwujud apapun ya, maka ya itu adalah siksaan kecuali dia bertobat. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kita tidak boleh kemudian menutup kemungkinan orang bertobat. Umar bin Khattab ya masuk Islam menjadi pembela yang luar biasa bagi Islam, tetapi sebelumnya zalimnya minta ampun. Oke. Setiap pergantian presiden masing-masing punya gerbong yang akan membantu program presiden. Gerbong Jokowi rakyat sudah pada tahu kerjanya hanya bikin pencitraan dan nguras APBN. Ya, tapi gerbong itu bisa dipakai lagi karena berjasa dalam pemenangan pemilu. Contoh Erick Thohir misalnya. Apakah Erick Thohir nanti akan dipakai lagi karena dia mampu menggerakkan BUMN dan mungkin dananya sendiri untuk memenangkan, atau ada kontribusinya ya, nanti kita akan lihat. Karena kalau dipertahankan dengan kinerja BUMN amburadul seperti ini ya sangat aneh. Ya kan? Ya sebagai ketua umum PSSI bolehlah ya, dengan rekrut Sintayong dan kemudian rekrut pemain-pemain di Eropa, Indonesia punya prestasi ya. Selagi ada titipan di kabinet Prabowo, jangan harap Prabowo akan nyaman apalagi wakilnya adalah anaknya. Kalau Gibran saya kira bukan faktor ya, tetapi justru orang-orang senior ya yang loyalis Presiden Jokowi. Tapi apa iya? Pratikno misalnya. Pratikno diusulkan untuk tetap menjabat. Tapi apa iya Prabowo mau ambil Pratikno? Ada juga misalnya katakanlah pejabat lainnya ya yang barangkali kerjanya justru ngerjain Prabowo ketika Pilpres pada 2014 2019. Apa iya Prabowo mau ngambil dia lagi? Ya tapi walaupun begitu kan tidak ada musuh dan lawan atau kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Kalau itu yang terjadi ya nggak apa-apa. Kita rakyat Indonesia akan lihat apakah Prabowo punya kualitas baik ya, ataukah sebaliknya sama aja dengan Jokowi. For the time being saya meragukannya. Dengan fenomena orang dekatnya dapat gelar profesor, fenomena orang dekatnya tiba-tiba jadi komisaris utama
di perusahaan-perusahaan kelas 1 dan lain sebagainya. Apalagi yang mau kita tunggu? Keinginannya untuk memperbanyak kursi kementerian, ya. Lalu kelihatannya terima titipan Jokowi, menteri-menteri tertentu dipertahankan walaupun track recordnya tidak jelas, ya. Kecuali jelas dalam hal pemenangan pemilu atau pemenangan pilpres. Itu saja, kita berdoa negeri ini semakin baik, ya. Siapapun menjadi pemimpinnya, karena rakyat kita kemudian rakyat yang mau mandiri dan bekerja sendiri, ya. Pemimpin boleh buruk, tapi rakyat tetap bersifat atau berpikir waras. Itu saja. Sobat era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.